Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Teknik Penyajian Perencanaan. Saya Ebi, akan menjelaskan isi jurnal kami melalui video ini. Sebelumnya, perkenalkan tim kami. Ada Depi, Ripiana, Putri, Rahma, Firly, Denis, Mega, dan saya sendiri. Perkembangan jumlah penduduk di suatu wilayah membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan hunian, tempat tinggal, beserta fasilitas penunjangnya. Sarana dan prasarana pada suatu kawasan sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dalam rangka menuju kota berkelanjutan atau sustainable city. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Kebutuhan sarana permukiman dapat menunjang aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum masyarakat di Kelurahan Sempur. Untuk itu, berikutnya kita akan membahas ketersediaan sarana di Kelurahan Sempur melalui analisis existing dan proyeksi kebutuhan sarana permukiman di masa yang akan datang. Pengertian sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sarana lingkungan meliputi sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Dalam pembahasan ini, kita hanya akan mengambil 5 analisis sarana yang ada di Kelurahan Sempur. Dalam menganalisis kebutuhan sarana, kita menggunakan Standar Nasional Indonesia nomor 031733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk melakukan perhitungan kebutuhan sarana permukiman, diperlukan hasil proyeksi jumlah penduduk, kecepatan pertumbuhan penduduk, dan kurun waktu proyeksi. Metodologi proyeksi yang digunakan adalah analisis trendline linear pada Microsoft Excel untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun proyeksi 2020 sampai 2024. Gambaran umum Kelurahan Sempur. Kelurahan Sempur adalah kawasan di pusat kota Bogor dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Babakan, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pabaton, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banterjati, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Paledang. Kawasan ini berbentuk cekungan di pinggir aliran Sungai Ciliwung yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Kampung Rambutan, Lebak Pilar, Sempur Kaler, dan Sempur Kidul. Kelurahan Sempur terdiri dari 32 RT dan 7 RW dengan total luas wilayah sebesar kurang lebih 63 hektar. Jumlah penduduk Kelurahan Sempur pada tahun 2019 adalah sebanyak 8.503 jiwa. Dengan jumlah penduduk 8.503 jiwa dan luas kurang lebih 63 hektar, maka kepadatan penduduk Kelurahan Sempur adalah 134,97 jiwa per hektar. Kelurahan Sempur memiliki topografi terendah 201 sampai 250 meter dari permukaan laut di area 56,94 hektar. Sedangkan topografi tertingginya mencapai 251 sampai 300 meter dari permukaan laut di area 6,06 hektar. Existing dan proyeksi sarana permukiman di Kelurahan Sempur. Untuk sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan Sempur meliputi 1 unit kantor kelurahan, 1 unit kantor pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, 1 unit tempat pembuangan sementara atau TPS,
dan 5 unit poskamling. Untuk sarana kesehatan, existing rumah sakit sebanyak 1 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 0,77, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mendatang belum dibutuhkan penambahan rumah sakit di Kelurahan Sempur. Existing klinik sebanyak 2 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 3,01, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dibutuhkan penambahan 1 unit klinik. Existing puskesmas sebanyak 2 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 3,08, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dibutuhkan penambahan 1 unit puskesmas. Existing praktek dokter sebanyak 2 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 1,8, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mendatang belum dibutuhkan penambahan praktek dokter. Existing apotik sebanyak 1 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 3,01, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dibutuhkan penambahan 2 unit apotik. Untuk sarana pendidikan dan pembelajaran, existing sekolah dasar sebanyak 3 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 5,7, sehingga dibutuhkan penambahan 3 unit sekolah dasar dalam 5 tahun ke depan. Existing sekolah menengah pertama sebanyak 2 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 1,93, sehingga belum dibutuhkan penambahan sekolah menengah pertama dalam 5 tahun ke depan. Existing sekolah menengah atas tidak ada dan hasil proyeksi sarana sebesar 1,92, sehingga dibutuhkan penambahan 2 unit sekolah menengah atas dalam 5 tahun ke depan. Untuk sarana peribadatan, existing masjid sebanyak 5 unit dan hasil proyeksi 3,08. Existing musola sebanyak 7 unit dan hasil proyeksi 3,69. Existing gereja sebanyak 1 unit dan hasil proyeksi 3,69. Untuk sarana peribadatan, pembangunan rumah ibadah harus didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Pasal 13 ayat 1 Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Untuk sarana perdagangan dan niaga, existing hotel sebanyak 1 unit dan hasil proyeksi sarana 0,61. Existing pertokoan sebanyak 40 unit dan hasil proyeksi sarana sebesar 3,69, sehingga penambahan hotel dan pertokoan untuk 5 tahun ke depan tidak diperlukan. Berikut peta sebaran existing sarana permukiman di Kelurahan Sempur. Analisis existing dan proyeksi sangat dibutuhkan dalam perencanaan sarana prasarana. Hal ini untuk mendapatkan hasil perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi pembangunan dalam tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.